ekonomi teknik. Ini pengantar ekonomi teknik. Nah, jadi tujuan buku ini adalah untuk mengembangkan dan mengilustrasikan prinsip dan metodologi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ekonomi dari setiap desain, apakah bermanfaat atau melebihi biayanya. Nah, jadi kan selalunya itu adalah di dalam ekonomi itu adalah pertanyaannya adalah untung. Nah, untung inilah yang kita terjemahkan dengan apa? Manfaat. Ya. Nah, manfaat ini ya atau yang disebut untung ya. Nah, baik. Nah, jadi apa ekonomi teknik? Yaitu melibatkan evaluasi yang sistematis. Manfaat secara ekonomi dari solusi yang disusun untuk menjawab masalah teknik. Jadi ada masalah teknik atau ada kegiatan teknik, kegiatan ini kita harus lakukan evaluasi secara sistematis untuk melihat apakah ini untung atau enggak. Nah, itu dia. Silakan bertanya ya, jangan segan. Kita lebih diskusi boleh ya. Kita diskusikan. Jangan segan-segan, kita diskusikan. Solusi untuk masalah teknik harus apa? Menjanjikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Nah, kesejahteraan siapa? Kesejahteraan semua stakeholder. Stakeholders daripada itu apa? Misalnya kalau pabrik, siapa aja? Yang punya tentunya. Siapa lagi? Kesejahteraan yang punya, dia banyak untung. Terus apa lagi? Oh, gaji karyawan naik. Terus apa lagi? Masyarakat sekitar mendapatkan manfaat. Ya kan? Apa lagi? Bisa banyak membayar pajak. Karena itu kalau kita lakukan apa pabrik ya. Nah, dan kelangsungan hidup organisasi. Apa yang maksudkan dengan kelangsungan hidup organisasi? Bahwa perusahaan itu berjalan terus-menerus atau sustainable. Dia sustainable karena apa? Karena dia untung. Coba nggak untung, nah ini nggak ada, habis. Nah, jadi solusi teknik juga harus apa? Kita kan orang teknik ini, mewujudkan teknologi dan ide kreatif inovatif. Nah, ini. Dan seperti kita sebutkan, teknologi itu definisinya apa teknologi? Ilmu teknologi, ilmu teknik itu apa? Ilmu yang mempelajari apa? Pilin Andrian Damanik. Andrian Manik. Apa itu ilmu teknik? Ilmu teknologi itu suatu ilmu yang menggunakan teknologi Pak untuk melakukan suatu riset atau melakukan perubahan pada suatu produk. Ilmu teknik. Sebenarnya sederhana ya. Ilmu teknik itu adalah ilmu yang mempelajari sehingga menghasilkan sesuatu yang memudahkan orang kan. Coba misalnya kamu di apa di ruangan panas. Panas kalau kita sebenarnya kan pakai kipas manual kan bisa. Ambil apa karton. Bisa kan? Nah, lalu oh itu tidak bagus, tidak apa. Oh, nggak puas. Nggak kurang mudah itu. Kenapa? Karena saya
kalau saya belajar juga masak, tangan kanan nulis, tangan kiri ngipas-ngipas. Oh, muncul apa? Kipas angin. Oh, kipas angin, wah nggak bisa ini. Ini kan masuk angin lah, nggak enak lah. Muncul ketidakenakan dan sebagainya. Oh, kita buat apa? AC. Nah itu orang teknik membuat orang lain menjadi mudah. Itu dia filosofi orang teknik. Tentunya untuk mendapatkan ini itu harus ada ide kreatif dan inovasi. Inovasi, ide kreatif itu merubah yang sudah ada atau berpikir, oh ini belum ada dilakukan orang ini. Ide kreatif ini biasanya itu menyangkut kepada kemudahan dan penggunaan di masa akan datang. Dan inovatif. Ada menemukan sesuatu. Nah, jadi orang teknik juga dapat mengidentifikasi dan memeriksa hasil yang diperkirakan. Dan menerjemahkan probabilitas atau menerjemahkan keuntungan itu ke dalam bottom line melalui ukuran kinerja yang paling yang dapat diterima. Jadi kita itu pada akhirnya sebagai bottom line pada yang sebagai dasar itu adalah bagaimana melihat untung atau tidak proyek itu. Kalau kita untung atau tidak pabrik itu, harus bisa kita lihat cara probabilitasnya. Oke, baik. Nah, beberapa contoh yang menggambarkan peranan ekonomi teknik memainkan peran penting dalam analisa alternatif proyek yang muncul. Misalnya memilih desain terbaik untuk furnace gas dengan efisiensi tinggi. Bagaimana kita mendesain satu furnace sehingga efisiensinya tinggi. Nah, kalau kita mendesain yang baru, berarti itu kan ada sesuatu bahan yang harus kita beli. Seperti tadi beli angkot, harus kita beli yang ini tentunya lebih mahal. Tetapi efisiensi lebih efisien. Nah, kita lihat apakah desain yang terbaru itu menghasilkan uang lebih baik. Dari mana kita lihat itu? Dari tinjauan ekonomi teknik. Atau memilih robot yang paling cocok untuk penjelasan di perakitan mobil. Nah, ini kan sudah menjadi kita lihat ya. Kalau yang namanya produksi mobil itu kan kalau sistem pengelasan ini kan nggak pernah lagi ada yang sistem manual ya, semua sudah sistem robot. Karena dia itu presisinya itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan kualitasnya juga itu adalah seragam. Atau membuat rekomendasi tentang apakah pesawat jet untuk dibeli atau disewa. Oh, ini sekarang, apalagi sekarang di mana mobilitas barang itu sangat luar biasa tingginya. Pertanyaan kita, oh, apakah misalnya saya punya titipan kilat, apakah saya beli pesawat enggak? Atau disewa aja atau enggak? Itu ada hitung-hitungannya. Bisa kita hitung. Lalu ada lagi misalnya menentukan rencana apa staf itu optimal dengan alat bantu komputer. Nah, itu juga bisa kita hitung. Apalagi seperti sekarang ya, orang baru merasa bahwa hidup ini sangat tergantung kepada digital. Ya. Nah, sampai sekarang saya lihat itu di perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan IT, itu masih WFH. Belajar kerja dari rumah. Kenapa? Karena perusahaan sangat terbantu. Dia tidak perlu beli AC. Dia tidak perlu ruangannya itu begini, tidak perlu menyiapkan minuman dan sebagainya. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Ekonomi teknik dan proses desain. Jadi studi ekonomi dilakukan dengan menggunakan prosedur yang terstruktur.
dan teknik pemodelan matematika. Hasil perhitungannya nanti itu dalam proses, itulah yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oh, ini proyek ini jalan ini nggak usah gitu. Jadi pengambilan keputusan seperti itu, ya. Jadi misalnya tadi membuat perusahaan angkot, sudah kita buat, kita hitung-hitung ini. Wah, ini nggak bisa. Kalau perusahaan bikin ini, masuk perusahaannya kan rugi, kan gitu. Tetapi kalau orang per orang, supir misalnya dia buat angkot, itu kan persoalan lain. Kenapa? Karena mungkin dia dihitungnya gaji itu itulah yang dia peroleh. Gaji yang dia peroleh, dan bisa dia tetap membeli mobil. Nah, itu lain lagi. Nah, prosedur dalam menganalisa ekonomi teknik itu nanti kita lihat apa sih masalahnya. Jadi setiap masalah itu ada nggak pengembangan alternatifnya, lalu pengembangan hasil yang prospektif. Nah, ini melihat apakah misalnya pabrik kita itu nanti hasilnya itu ada lebih prospektif untuk masa yang akan datang, digunakan dalam berbagai penggunaan. Pemilihan kriteria keputusannya seperti apa, analisa dan perbandingan alternatif. Jadi kalau misalnya dihadapkan kepada kita, apakah kita itu tetap mempertahankan orang yang banyak, atau lebih banyak kita menggunakan robot misalnya. Itu ada pemilih analisanya. Nah, atau pemantauan kinerja dari dan hasil pasca evaluasi. Nah, itu. Nah, jadi itulah yang kita lakukan. Hubungan antara prosedur analisis ekonomi teknik dan desain dan proses rekayasa desain itu sebenarnya sangat penting. Misalnya gini, langkah pertama itu apa? Pengenalan masalah, definisi, dan evaluasi dari prosedur ekonomi. Rekayasa itu apa? Apa sih yang kita butuhkan dalam rekayasa itu? Misalnya, kita mau menggunakan proses ini. Nah, lalu nanti rumusan masalah dan kebutuhan itu di mana itu di dalam rekayasa? Kita lihat pengembangan alternatif yang paling layak. Apa sajakah kegiatan yang kita lakukan atau proses yang kita gunakan sehingga itu yang paling layak, ya, dan pengembangan hasil dan arus kas untuk setiap alternatif. Nah, jadi begini, uang itu kan kita tanam, lalu itu uang itu harus kembali. Itu namanya arus kas. Kita harapkan kas tentunya itu adalah selalu positif, lebih banyak masukan dibanding dengan pengeluaran. Nah ini harus kita evaluasi. Lalu dari sinilah nanti akan muncul solusinya apa, pemilihan kriterianya apa, dan analisa perbandingan filenya itu apa. Nah di desain nanti akan kita lihat ini di desainnya. Oh, kita analisa proses ininya ini ternyata ini berdasarkan ini, kalau proses ini belum bagus, harus kita ngasih evaluasi lagi, analisis lagi, optimasi lagi, dan evaluasi lagi. Nah, ini nanti. Karena yang paling menentukan adalah analisa ekonominya, bukan di rekayasanya. Ya, kalau rekayasanya paten banget, tapi rugi nggak ada guna. Lalu dari situlah nanti kita lihat sudah ada analisa, sudah ada optimasi, sudah ada evaluasi pemilihan alternatif yang baik. Oh, kita pilihlah. Dan akhirnya spesifikasi alternatif yang terbaik, dan pemantauan kinerja dan pasca evaluasi hasil tentunya ini harus ada komunikasi ketika organisasinya itu sudah berjalan. Nah, begitulah dia. Jadi antara prosedur analisis ekonomi dan proses desain atau satu rekayasa itu sangat penting bagi kita. Jadi itu nggak bisa, ini udah pasti bisa ini, nggak bisa. Nah, itu harus betul-betul kita analisa.
Oke. Saya kira itu aja dulu ya pada hari ini. Apa namanya? Insya Allah minggu depan akan kita teruskan ya. Minggu depan hari seperti ini saja. Kecuali memang sudah bisa offline. Mudah-mudahan kelasnya itu sudah ready. Saya lebih suka offline ya. Nanti ini kita lebih banyak belajar. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Ada yang perlu kita diskusikan kira-kira? Apa yang terbayang bagi Anda? Nggak ada. Belum ada terbayang bagi Anda. Saya membuat ini Pak, pabrik ini nanti atau membuat usaha seperti ini. Ada nggak relevansinya dengan ekonomi teknik? Coba. Misalnya. Jadi ini adalah tool ya bagi Anda. Ini adalah tool yang bukan hanya nanti Anda mendirikan pabrik, tetapi mau mendirikan usaha, inilah dia dasarnya. Anda udah bisa membuat proposal. Mau usaha apapun bisa Anda buat proposal seperti ini. Oke. Kalau gitu, ini sudah isi absen belum? Belum Pak. Untuk absennya dari mana ya Pak? Absennya dari apa? Apa namanya? E-learning. Ntar dulu ya. Ini ya. Ini apa ini? Satuan ekonomi teknik ya. Ini ekonomi teknik kelas A ya, NB ya. Udah bisa diisi? Coba lihat dulu. Udah bisa? Belum, Pak. Belum ya? Coba saya buat dulu seperti ini. Ini jam berapa mulai tadi? 13.30 ya. Sampai 17 lah nanti. Ya. Itu coba dulu. Yang kelas A dulu. Udah bisa? Izin Pak, udah ada Pak absennya, tapi belum bisa diisi Pak. Belum bisa diisi ya? Iya Pak. Nah, ini udah ada ini nama-namanya.
Ini coba. Udah bisa belum? Belum bisa, Pak. Di statusnya masih tanda tanya gitu, Pak. Jadi gimana ini ya? Tanda tanya ya? Oke, kalau Iya, gitu. Pak. Kalau ini gimana? Udah bisa? Masih belum, Pak. Masih belum? Oke, kalau gitu saya buat aja hadir semua dulu hari ini ya. Nah, coba lihat. Udah semua? Sudah, Pak. Oke. Kemudian apalagi ekonomi teknik. Ya, ini D, C. Tadi B ya? Iya, Pak. Sekarang A. Kalau Pak tadi A, Pak, sekarang B, Pak. Oh, sekarang iya. Tolong dibuat apanya ya? Apa namanya? Screenshotnya ya. Ini coba isi dulu. Bisa? Belum bisa, Pak. Belum bisa juga ya. Nah, coba isi. Bisa? Sudah, Pak. Sudah bisa. Oke. Oke, kita keluar dari sini. Tolong masing-masing apa membuat ininya ya. Membuat apa namanya? Screenshotnya ya. Ya. Sudah? Silakan. Screenshotnya nanti dikirim ke saya ya. Ada 2 minimum, ada yang tadi bahannya dan ininya ya. Ini juga bahan yang ini. Ya, silakan. Screenshot ya. Oke. Ya. Saya kira itu. Saya minta tolong untuk dikirim ke saya. Itu ketuanya ya. Nah, baik. Kalau begitu kita padakan pada hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Oke ya. Bukunya silakan dibaca. Kan paling enak sekarang ya. Bahasa Inggris enggak lancar. Udah bisa pakai itu ya. Translate ya. Oke, makasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Selamat sore. Sore, Pak.